Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Nazmi Kurniali dengan NIM A11 2023 15366. Jadi saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan mengenai simulasi penggunaan brute force untuk keperluan nilai tugas dan nilai UTS pada mata kuliah keamanan sistem dan siber. Yang pertama di sini saya sudah masuk ke Kali Linux-nya. Bisa di sini buka terminal. Hmm, Terutama yang pertama kita sudo dulu, lalu memasukkan password. Nah, kita langsung cd dvwa, lalu langsung menyalakan untuk Dockernya. Ini sedang proses menyalakan Docker. Lalu sebelum masuk ke dvwa melalui browser, kita mencari IP untuk Docker itu sendiri. Sudo docker inspect dvwa ping 1 get IP address. Oh, ini ternyata ada. Oke, sini IP addressnya 172.18.03. Lalu langsung masuk ke browsernya, ngetik 172.18.03. Oke, langsung login. Nah, di sini ada halaman brute force. Nah, namun sebelum mulai uji cobanya, sebenarnya harus ke bagian dvwa security dulu. Ini ada bagian security level yang secara defaultnya itu impossible, diubah kalau dulu lalu di submit, lalu bisa siap untuk di brute force terlebih dahulu. Nah, lalu jangan lupa bagian kita membuka toolsnya, yaitu Burp Suite. Oke, di sini tunggu sebentar, ini langsung next saja, start. Oke, jadi ini merupakan tampilan dari tools yang akan kita gunakan, yaitu Burp Suite. Selanjutnya ke bagian proxy setting. Kita di sini cek interface yang kita dapatkan. Di sini ada IP-nya itu 127.0.0.1 dengan port 8080. Ini untuk apa? Jadi kita kembali ke browser, bagian setting, bisa diketik saja network setting. Oke, jadi di sini yang sebelumnya itu use system proxy setting itu diganti menjadi manual proxy configuration. Lalu untuk HTTP proxy dan portnya disesuaikan dengan yang kita dapatkan tadi di Burp Suite-nya, proxy di Burp Suite-nya. Ini diisi 127.0.0.1, lalu portnya 8080. Lalu jika sudah, oke, kita bisa kembali, lalu ke Burp Suite-nya. Jangan lupa sebelumnya untuk memulai itu kita harus menyalakan intercept-nya terlebih dahulu. Karena ini intercept-nya sudah mulai, kita bisa mulai uji coba. Ini misal kita mulai di sini menggunakan admin, dan ini gunakan nama saya Nabil, passwordnya Nasmi. Nah, jadi akan otomatis langsung masuk ke Burp Suite-nya, bagian intercept-nya itu langsung ada keluar seperti ini, kodikan seperti ini. Tapi yang kita cari hanya untuk
yang pertama saja. Di bagian ini get vulnerabilities brute, terus ada username Nabil dan passwordnya Nasmi. Bagian ini kita bisa klik kanan lalu send to intruder. Nah, ini sudah ke send. Jadi sebelum kita mengotak-atik untuk payload posisinya atau codingannya, ini kan ada choose an attack type. Attack type-nya itu awalnya sniper diganti menjadi cluster bomb. Nah, baru untuk bagian username dan password itu kita beri simbol section. Seperti ini, Nabil sebagai username, lalu ada Nasmi juga sebagai password. Oke, lalu kita beranjak ke halaman payload. Jadi di sini untuk pilot sets itu ada pilot set 1 dan 2. Lalu ada pilot type, banyak kita menggunakan symbol list. Di sini nanti kita akan menggunakan pilot set 1 dan 2. Nah, 1 ini nanti eh, akan kita uji coba isi sebagai username. Kita ambil contoh untuk username yang biasa dipakai oleh user, misal user itu sendiri, user atau admin, guest, atau nama orang itu sendiri. Lalu kita beranjak ke pilot 2. Pilot 2 di sini kita akan menggunakan sebagai password. Misal user menggunakan user juga, admin menggunakan password atau admin itu sendiri. Lalu yang nama saya gunakan nama saya juga. Ada lagi yang tadi guest itu juga guest. Dan contoh seperti ini. Jika pilot 1 dan pilot 2 sudah terisi, kita bisa langsung start attack. Oke, di sini langsung akan keluar kombinasi yang sekiranya itu dapat digunakan sebagai indikasi username dan password yang benar. Bagaimana cara menentukannya? Jadi di sini ada kolom length. Itu kalau diperhatikan angkanya itu sama semua kecuali satu. Ini biar lebih mudah. Nah, ini ada bagian satu baris yang lengthnya itu beda sendiri. Itu ada payload satunya admin dan payload 2-nya password. Sesuai yang tadi saya bilang, payload 1 saya mau menggunakannya sebagai username, payload 2 saya mau menggunakan sebagai password. Karena dengan length yang beda ini, kita bisa mengindikasikan kalau ini merupakan username dan password yang benar. Mari kita cek. Nah, tapi sebelum kita cek ke bagian DVWA ini, untuk di root suite ini, intercept-nya harus bagian proxy, intercept-nya harus dimatikan dulu. Oke, lalu kita cek admin, username, dan passwordnya password. Oke, oke. Jadi, sesuai yang tadi, ini admin dan password, karena lainnya beda, dan bisa ternyata. Jika sudah, kita bisa clean up, mengembalikan ke settingan default di bagian setting. Jadi kita bisa balikan saja use system proxy setting. Oke. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.